Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wala haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan izin untuk kumpul dalam majelis taklim oleh Allah Ta'ala. Itu dijelasin sama para ulama tuh, kalau kita tidur dalam keadaan sehat, kemudian bangun dalam keadaan sehat, syukur tak luar biasa. Karena arak dengan endah tinduk mai uras-uras sakit, kemudian di tidurnya enak, bangunnya enak, itu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kadang kita jarang untuk memperhatikan hal-hal sepele kayak begitu. Cuman kalau diperhatikan yang begitu, masya Allah tabarakallah, itu mewujudkan kesyukuran yang sangat luar biasa. Termasuk wujud syukur kita lakukan, kita isi nikmat sehat itu dengan barang-barang majelis pada saat sekarang ini. Jadi memang kalau jam-jam seginian ini jam rawan ngantuk, rawan lapar, apa dah. Bukan aneh jam seginian ini. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa hadirlah pada saat sekarang ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lahir batin ya teman-teman sekalian. Mungkin saya ada salah, lagi insyaallah ndak ida dah ngarar gue. Saya yakin kalau ada salah saya udah dimaafin kok insyaallah. Nah, sida juga kalau ada keliruan kita barang-barang saling maafin lah. Karena nggak ada tuh orang yang bebas dari dosa. Walau sejelek apapun orang pasti arah kebaikan. Kayak maling misalnya. Paling tidak wahai nyadik batur neruku sesama maling nah. Kebaikan, iya kebaikan. Artinya sejelek apapun orang pasti ada kebaikannya. Dan sebaik apapun orang pasti ada kekeliruan dan dosa salahnya. Maka oleh karena itu kita saling maafin. Ada halal bihalalnya, kemudian ada saling maafinnya lah. Itu salah satu di antara cara kita untuk menyambung silaturahim. Karena dalam riwayat Imam Bukhari, baginda Rasul menjelaskan ada 4 pintu surga. Ada seorang sahabat nanya, baginda Rasul kasih tahu saya dong amalin yudkhilunil jannah. Kasih tahu saya amalan itu ngebikin saya masuk surga. Kata baginda Rasul ada 4 kuncinya. 1, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah Ta'ala, jangan disekutukan. 2, wa tuqimas shalah. Ente kerjakan sholat. Jadi orang tuh walau bagaimanapun nakalnya, kalau masih ingat sholat, masih ada ambunana, masih ada celah untuk menjadi orang baik. Nah, kemudian bayar zakat kata baginda Rasul. Nah, terakhir watasilur rahim, ente sambung silaturahim. Kalau mungkin yang pertama, kedua, tiga ini aman, kita nyembah Allah Ta'ala aman. Kedua kita sholat, kita bayar zakat kalau ada. Tapi ini kadang orang kelupain. Kadang ngarak dengan anang bali sama tonjerina kapan? Amun arak melina. Aku tunggu be, nggak kayak peyang. Ada juga ke sana ke rumah orang sama tonjerinya. Apa katanya? Kenapa nggak ke sana? Karena darakku jauh. Karena paham sih darakku jauh. Nggak ada oleh-oleh yang dibawain. Kalau oleh-oleh itu nomor 1 seket. Hadirnya yang penting silaturahim sangat luar biasa. Nah, maka sekali lagi kita mohon maaf lahir batin. Siapa tahu ada keliruan kita bareng-bareng. Antum ada keliruan kita maafin. Kemudian kita ada keliruan kita mohon dimaafkan juga. Nah, sampai mana kita? Ingat tang itu. Babu dilala ala khair wa du'a ilahu huda au dhalala atau gimana? Coba diingetin saya. Soalnya dia agak beda dikit sama bab yang banat. Coba ada ingat nggak?
Ah? Apa? Coba ingatan itu sida yang ada. Oh, berarti yang ini udah ya. Oke. Berarti sekarang hadis yang kemana? Oke, tafadhol. Berarti apa? Hadis 100 ke 94. Itu. Berarti babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu. Oke, tafadhol iqra. Ya la iqra, tafadhol. Amin. Naam. الحديث الثاني عشر عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجالي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرب أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرب بغين محجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاين وهو ركاب قور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل لا يختص بجلد وخشب. الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالمين ولا تقصرنه على الحق قصرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. Oke. Ini salah satu perkara yang agak berat di zaman kita, terutama yang yang jadi bawahan lah. Kalau baginda Rasul itu manusia sempurna, mau di mana aja baginda Rasul pasti jadi contoh kita. Karang-ara dengan kalau di rumah atau kadang di kantor jadi bos, tapi kalau di rumah istri yang ngomelin teduh ya dan bani. Kalau di kantor semua orang diomelin. Kamu lo balik aja merdu dekat senina. Sekarang ada juga yang beda. Kalau di rumah, gentleman. Tapi kalau di kantor, bosnya bilang apapun nggak berani. Nah, jadi dijelasin sama baginda Rasul salah satu perkara yang sangat luar biasa di antara cara al-amru bil ma'ruf itu di antaranya apa? Kata baginda Rasul tuh disebutin di sini. Oh, ternyata jihad di antara jihad yang paling afdol. Ini tentunya ketika ngelihat ada kemudaratan lah. Ketika ngelihat ada perkara-perkara yang mungkin itu nggak nyocok dilakuin sama orang-orang yang di atasan kita lah, orang-orang pemimpin kita. Ucapin kalimat itu. Tapi ingat dengan cara yang bagus. Kadang-kadang ngebedimu ya.
Kalau saya pribadi nggak terlalu setuju lah. Sekalipun demo itu emang boleh, tetapi ngerusak itu ya nggak boleh. Nah, tetapi kemudian selama ada cara yang lebih bagus, kenapa memilih cara yang lebih jelek? Nah, jadi kalau melihat ada orang yang mungkin atasan kita itu ada kekeliruan, tolong dinasihatin dengan baik. Sebetulnya ini pelajaran dari sholat jamaah. Lihat aja sholat jamaah. Kalau imamnya salah, maka kan diperingetin kan? Siapa yang peringetin? Saf yang pertama. Nggak boleh imamnya misalnya, boy, kadang ngentut imam, karena sekedi, karena jangan. Kalau ngentut udah keluar. Maksudnya apa? Kalau imam salah, kalau pemimpin kita keliru, tahu diri keliru, udah mundur. Atau tahu diri keliru, udahlah, dia nasihatin sama orang, dengerin gitu. Dan kita yang saf pertama harus begini kan, subhanallah. Ketika kita tahu itu salah, sebetulnya dalam bermasyarakat sholat jamaah itu sangat-sangat luar biasa, dominan sebagai contoh. Oh, gitu ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada pemimpin yang nggak jelas, kurang tepat lah caranya, ada yang ngasih tahu, dengar. Kalau ada imam, nah, dalam sholat jamaah kan ada cara kita. Dan ingat, cara negurnya itu sangat penting. Dalam sholat jamaah nggak boleh semele-mele ente negur dengan Dede, sugul, nggak boleh, nggak boleh. Jadi ada kan tata caranya. Artinya menegur orang atasan kita juga ada tata cara yang harus kita perbaiki dengan baik. Nah, jadi mungkin pernah saya ceritain itu, ada orang yang sholat jamaah, inna anzalna yang dia baca. Oh, Quran kan yang namanya inna anzalna itu kan ada banyak Lailatul Qadarnya. Nah, kan kalau kita lihat inna anzalnahu fi lailatil, kan yang benar. Tapi dia bacanya Allah Akbar, selesai Fatihah waladhdallin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Disebut amaran di belakangnya lailatil. Yang bada. Setelah itu benar, setelah itu lagi Allah Akbar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, benar dia. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Enggak ada malak. Yang benar itu apa? Lailatul qadar. Diulang, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tapi diulangnya dari pertama dia. Ulangnya dengan inna anzalna ini ulangannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ngana imamna. Malik sebut si imam lailatil ngana. Lelahna saling ketok-ketok yang tok ada andang mudi imamna. Apa aja meleme ngana. Jangan begitu. Kan ada tata cara tuh. Marah cara dengan negur imam. Yang negur cakep, yang ditegur nggak tahu diri. Nah, makanya dalam Islam itu ada tata cara yang pernah kita sebut kemarin itu. Ternyata ada yang lebih penting dari sebuah nasihat. Apa itu? Cara memberikan nasihat. Ini sangat penting. Cara memberikan nasihat itu sangat-sangat penting. Kadang orang banyak tuh melena bagus dengan, tapi dia caranya ngasih tahu orang nasihat jelek. Bukan malah menjadi bagus orangnya, tapi malah makin jelek caranya orang. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Nah, dan jangan lupa tuh, kalau memberikan nasihat itu ya sesuai sama cara-cara baginda Rasul, sesuai dengan Quran, yang begitu-gitulah. Dan usahakan teman-teman sekalian, saya yakin EP semua udah bisa ngaji lah. Nah, itu nanti nggak apa-apa, awali dengan misalnya kalau di rumah muntuah huli ngono, ajarin keluarga ngaji, agak-agak acara ngaji. Nah, supaya benar caranya ngaji. Itu awalnya dari sana. Saya dulu awalnya begitu-gitu. Jadi ketika di rumah dulu ada, dan murid saya ada 2 dulu. Satunya alhamdulillah udah meninggal dunia. Dia masya Allah tabarakallah beruna kelas 2 aliyah. Dia ketika meninggal itulah haula wala quwata illa billah. Tumben saya lihat orang meninggal dunia. Wah, ndekna sadar. Peteh doang atau keteangan no. Nah, ditanyain saya, tanda ada ku ke ngana deku gita ngana lagu tandaku suara anda ngana. Itu meninggalnya hari Jumat. Saya waktu itu ke Jumat
Uli itu Jumatan wah lalu ya. Tapi Masya Allah tabarakallah itu anak itu Masya Allah. Itu murid-murid saya lah pertama-tama. Yang satunya lagi murid saya itu guruku jadi muridku coba. Guru saya. Nah, itu masih di rumah. Nah jadi nanti kalau balik sih deh nggak apa-apa ajarin Al-Quran dan usahakan bikin diri target misalnya semester pertama harus ilmu alatnya harus dihebatin, semester kedua dalemin ilmu alat lagi, atau semester 1-2 ilmu alat, semester 3-4 udah bisa baca kitab, semester 5-6 udah bisa istimbat dari apa yang dibaca di kitab, semester 7 udah aman kita. Lo ndak ku tahu baca kitab, nanti misal cari yang lain. Misalnya bisa khot, udah belajar khot. Ndak ku tahu khot, suaraku bagus, ngasar tau milu. Suara ente merebelek, silain so tau milu angka. Ya apa kayak gitu. Maksud kita supaya ada hasil pelunggu, hasil teman-teman ketika pulang dari sini. Nah, terutama bekal Al-Qur'annya saya rasa ini sangat luar biasa. Jadi kalau di Mesir itu teman-teman sekalian, Al-Quran itu memberikan kita syafaat di dunia ataupun di akhirat. Jadi di Mesir seandainya nilai kita agak kurang-kurangan dikit, tapi nilai Quran kita keren, itu bisa merofa, mengangkat nilai-nilai yang bawah itu. Makanya kata guru kita, Al-Quran ini syafaat di dunia ataupun di akhirat. Nah jangan sampai kayak saya sering sebut ketika pengajian-pengajian kemarin nuzul Quran itu kan ada orang yang midang sama anaknya kiai, dia mau ngelamar anak kiai, kebetulan 1, 2, 3 orang. Ini kiai ini keren, orang kan kiai ya namanya tuan guru lah bosnya kita. Dia itu nyebut namanya langsung disuruh ngapal nama suratnya. Misal itu namanya siapa katanya, Yasin katanya, suruh baca Yasin, lancar. Yasin kan sekalipun banyak, tapi kan sering kita baca tuh. Yang kedua, ente namanya siapa katanya? At-Tariq. At-Tariq karena disuruh baca surat At-Tariq, aman. Yang ketiga ini yang serem. Ente siapa namanya? Ali Imran katanya. Ali Imran lolo belo. Sekitar 200-an ayat. Tak tahu jawabannya. Ali Imran, tapi biasa dipanggil Kulhu katanya. Lo Kulhu sini nanggor nangana. Supaya apa? Supaya jangan disuruh baca Ali Imran, supaya disuruh baca Kulhu. Ndak nangano jemaah maksud saya. Nih jadi senggeger keren tuh itu Quran tuh Masya Allah tabarakallah. Nah jadi tidak begitulah ya teman-teman sekalian. Jadi ketika udah punya bekal Quran dan sebagainya, itu ngembaliin orang nasihat gampang. Dan kita tahu tuh nanti cara bernasihat yang baik itu. Nah jadi ini yang dijelasin sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara jihad yang paling afdol tuh mengucapkan kalimat yang baik kepada sultan, kepada pemimpin yang zalim lah, pemimpin yang gak jelas. Nah jadi kalau ada pemimpin yang gak jelas itu didoain dengan baik-baik. Nah itu kurang lebih oke. Lanjut ke 197. Fadhal Ar-Rabi' Ashar. Oke. Nah, ini penting untuk kita amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Biasanya Allah itu ngenurunin azab itu umum. Diturunkan azab itu nggak dipilih-pilih. Nah, jadi nggak dipilih-pilih. Misalnya turunannya gempa bumi, dan ulah milennya ida girang ida azan, teketok julun deh, gempa bumi lah itu, ini ulangan Allah Ta'ala. Gempa aja gitu. Nah ini hadis ini ngajarin kepada kita ketika ngelihat kezaliman, kalau nggak bisa untuk kita tiadakan, nggak bisa kita lawan, nggak bisa kita kasih nasihat,
paling tidak dalam hati ada bencilah sama kezaliman tersebut. Kenapa? Takutnya nanti azab Allah itu secara umum, gak dipilih sama Allah Ta'ala. Pada marangkun dengan kadang ada orang tuh naik nangka lah, amun luwik tedesino biasanya jambu, nyambu bahasa saya. Nah, nyambu si abang beae no. Nah, kadang tuh dulu saya punya di rumah, weh buakna luwik tedes nenda. Kadang arah dengan si gedakna tegana taek sangatna si tedes digigit ama tuh semut. Bitangna do ku anda parana semut sino api. Jerumna do ku anda parana dibakar tuh tedesnya. Coba. Yang nganyangat, yang ngegigit itu berapa? Paling 1-2. Tapi yang dibunuh 1.000 lebih lah. Oh, artinya apa? Allah Ta'ala itu nurunin azab begitu. Nggak dipilih. Oh, ente kan yang buat salah, ya udah ente aja ya yang kena gampang. Enggak. Ente kan orang bagus, nggak kena, nggak begitu. Jadi artinya apa? Ini ngasih tahu kita kalau ngelihat kezaliman, hendaknya berikan teguran dengan baik. Nah, jadi ajak untuk ke amal soleh lah. Ajak untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, ini kenapa? Karena ditakutin katanya di sini ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Ntar dapat juga tuh Allah Ta'ala biasanya turun azab itu secara umum. Dendek ta milu kambos-kambos lah azab-azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut berikutnya. Babu taglid. Man amara bima'rufin aw nahyin man tara wa khalaqa qawlan ma'ruf. Qala Allah ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala ta'ala ikhbaran an Shu'aib wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت amirun. Bala kuntu amiru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi muttafaqun alaihi. Masyaallah. Wa biddalil muhmalati wa ma'nahu takhruju wal aqtab al a'ma'u wahiduha qitbun. Oke. Ini ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang ngajak orang kebaikan. Logo yang dia negawe ya. Ada orang melarang orang kepada kemungkaran, tapi dia yang ngerjainnya. Berat. Memang yang namanya jihad, yang namanya dakwah berat. Logo pahalana blay. Ada orang ngajak orang kepada kebaikan, kan hadis sebelumnya, satu orang kita ajak apalagi banyak. Itu kita tidur-tidur, yang gawe na itu mu pahala. Bonus pahala. Tapi serem juga. Nah, jadi kalau para sahabat dulu, baginda Rasul itu ngasih hadis, ngasih Quran ke berikutnya. Misalnya turun ke ayat nih. Baginda Rasul pengen ngasih sahabat lagi ayat berikutnya. Bagaimana cara baginda Rasul? Caranya baginda Rasul disuruh diamalin dulu tuh ayat yang itu baru dikasih kepada para sahabat. Ayat yang lain. Nah, ternyata ini juga Masya Allah ancaman. Apa katanya nih? Nanti di akhirat itu ada orang yang dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian keluar sesuatu dari perutnya. Dilihat sama orang banyak. Jadi tontonan. Ditanya sama orang banyak. Weh, katanya, dulu kan sih dia yang suka dakwah, tapi kok masuk neraka? Kenapa?
Apa katanya orang itu menjawab? Bala, nggih. Saya dulu yang dakwah. Katanya, kuntu amirun bil ma'ruf wala ati. Saya dulu yang mengajak orang untuk beramal soleh. Lagu aku neku gawe ya, ngana. Kemudian wa anha 'anil munkari wa ati. Saya yang melarang orang untuk jangan berbuat mungkar, tapi saya yang ngerjainnya. Nah, tapi ingat ya teman-teman sekalian, side ntar kalau ada kebaikan yang mungkin itu bagus untuk dilakuin sama orang-orang rumah itu, ketika nanti pulang tuh nggak apa-apa, ajarin aja. Lo nek teman bu gawe itu nganda, jangan takut itu, sambil berusaha untuk melakuin itu. Insya Allah yang penting udah kita berusaha, ntar Allah yang berikan kita jalan, pasti tahu kita ingin ngerjainnya dengan baik. Nah ini nasihat bagi orang-orang yang baginda Rasul ngasih tahu kita. Jadi yang namanya baginda Rasul itu, beliau itu kalau bernasehat, beliau yang dulu lakuin. Ya dulu gawe ya. Suruh sahabat tahajud, beliau yang lah tahajud. Suruh sahabat puasa sunat, beliau yang puasa sunat. Disuruh sahabat amal soleh, beliau yang diulang amal soleh. Begitu cara baginda Rasul. Jadi lebih banyak mencontohin para sahabat. Makanya para sahabat itu masya Allah tabarakallah, baginda Rasul muni sekali dan muni baginda Rasul, semua sahabat bakalan diam. Kenapa? Cara dakwah baginda Rasul yang sangat luar biasa. Nah jadi ini ancaman dan ngajarin kepada kita, jangan sekedar kita ngomong doang, tetapi apa yang kita omongin tuh usahakan dikit-dikit kita lakuin. Sekedik-kedik kah gawe yang mana? Amun tebagu. Pelan-pelan. Ntar kalau udah bisa, insya Allah bisa kita lakuin insya Allah. Nah lagu ndak ada takut. Kadang ada orang tuh di satu tempat, saya pernah ke sana, ada jadwal saya pengajian. Di sana itu, amunan lain lu jadi khotib. Tapi dia alasannya bondekku bau gawe apa sih sebutku jadi khotib pino ngana. Sekarang tahu nggak adanya di khotib. Kenapa? Narak bani. Lagu ide jana sambil belajar, sampaikan dakana seayat. Setelah menyampaikan hal itu, nah pelan-pelan sambil berniat mengerjakannya. Insya Allah termasuk itu ngamalin ilmu. Sekalipun kita lakuin hanya satu kali. Misalnya sekali tegawe ya. Salara dengan ta'na ya pahala tahajud. Sekali negawe tahajud. Udah dapat pahala dan masuk dalam hadis au ilmin yuntafa'u bihi. Kayak teman-teman yang enggak jelas di rumah itu, teman-teman tatoan itu. Malam ke-27 kemarin Ramadan. Saya ingat dulu itu malam 27 itu kurang lebih malam Jumat. Kan? Ramadan itu. Nah, itu kan teman-teman di rumah itu mereka kan kebetulan mereka ada lomba nuzul Quran. Selesai lomba biasanya mereka nginam yang namanya jamak kopi. Dia beram sih lelen doang. Minum, setelah itu main dom. Main dom cara apa namanya? Beganteng ada gantungan. Wah aku ngadang-ngadang diriku sekali. Pengen deh foto aku ngono. Aku takutkan. Nah, jadi mereka itu ya itu gawe nah. Pada malam 27 itu kebetulan saya saparinya waktu itu ke KLU. Saya pulang jam 1 atau jam setengah 2 lah. Dari KLU pulang lailoh. Setelah itu saya nggak tidur lah. Tidur bentar aja, setelah itu bangun. Saya ajak tuh teman-teman itu. Tok ada gawe nah. Teh jaku ya sembayang tasbih. La ilaha illallah. Kayak yang namanya sembayang wajib aja jarang. Apalagi yang tasbih lama lagi. Nah, mereka main dom teh, tanya kana masjid atau enggak tanya kana masjid. Setelah itu mereka lakuin lah. Gawe ini ya nih. Masya Allah, selesai ente 2 rakaat gue ngeliat. Lelah. Lah macam lah alasannya. Tapi tenang, karang 2 rakaat tongkat saya loh gawe nah. Masya Allah, luar biasa lah. Teman-temannya tato-tatoan itu, teman-teman yang enggak itulah teman-teman saya di rumah itu. Nah, artinya apa? Yang namanya pekerjaan baik. Kadang orang tahu na doang lagu nilai gawe. Iya nu batu-batu nu nena to aran salat tasbih. Parana sembahyang jamak-jamak. Tok deh selesai sembahyang tasbih apa karena ustaz yang tulung da jemali je wah gawe ini ngana.
sampai yang silin tegawi. Nah, tapi maksud kita apa? Paling tidak mereka tahu dan pernah amalin walau hanya satu kali. Kalau ada amal soleh kita lakuin walau hanya satu kali, udah dihitung sama Allah Ta'ala menjadi au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, termasuklah ini. Jadi jangan tunggu diri ngamalin ilmu itu baru disampaikan. Sampaikan aja sambil kita belajar untuk mengamalkannya. Nah, jadi begitu nanti kalau udah pulang. Nah, bagus-bagus. Dan satu lagi, jangan lupa jaga akhlak sih kalau balik. Itu kemarin safari Ramadan, alhamdulillah luar biasa lah. Pulang-pulang kira-kira kayak gimana gitu. Itu tolong diperbaiki terutama akhlaknya. Tapi insya Allah kalau akhlak dalam pondok mah saya yakin lah. Nah, jadi ini ancaman bagi orang yang bisanya ngomong doang tetapi nggak bisa untuk melaksanakan apa yang diomongin. Oke, berikutnya. Nomor 25. Babul amri bi'ada'il amanah. باب الأمر بأداء الأمانة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى Ahliha. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه. Oke, sudah. Ini ngajarin kita bagaimana menepati amanah. Ketika Anda sudah diberikan amanah, pegang baik-baik. Amanah itu nggak bisa dibeli. Orang ngasih kita amanah, itu artinya orang yakin kita bisa ngelakuin apa yang diamanahkan. Dan pegang baik-baik. Dan ingat, jangan terutama kalau lagi pakai bahasa pacaran lagi mau janji deh, bahaya. Terutama sekarang bulan Syawal. Syawal ini bulan patah hatinya para jomblo. Kenapa? Lu dengan nikah bulan Syawal. Nah, memang terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah nikah di bulan Syawal itu sunnah apa tidak? Karena hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Katanya tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Baginda Rasul menikahi saya, kata Sayyidah Aisyah, pada bulan Syawal. Kemudian baginda Rasul mensetubuhi berjima sama Sayyidah Aisyah pertama kali di bulan Syawal. Terjadi perbedaan pendapat, apakah emang sunnah nggak sih nikah pada bulan Syawal? Oh, kalau Imam An-Nawawi enggih sunnah. Kalau Imam Asy-Syaukani enggak sunnah, kapan aja boleh. Asalkan jangan nikah rapat-rapat puasa. Kenapa? Keras coba. Ntar manjuran yang namanya pengantin baru nggak tahu jam, nggak tahu waktu. Sekali kena godet masih keras seteru mana. Menang gecek di sini nalun tuh. Jangan macam-macam. Itu ya emang nggak bukan haram sih nikah rapat-rapat Ramadan. Tapi keras coba. Kerasnya gimana? Ntar takutnya di siang Ramadan terjadi hal-hal yang tidak yang mengakibatkan dia untuk bayar fidyah. Fidyah kafaratul uzma. Kan berat. Aranjito itu pengantin baru tok tidak nah. Sok kesepidang dengan mereka sing camayas runtuh. Nah, munjuran kan itu begita. Itu ngerasa bapak, oh lemoi aku ndak belatin diri dah, lawan you know. Nah, kenapa saya bilang ini? Nih, baginda Rasul bilang ada 3 tanda orang munafik. 1, kalau ngomong sukanya bohong. Jangan pernah ngomong yang macam-macam. Ndak girang minak dengan ini baperan. Kalau nggak siap untuk nikahin, tinggalin aja dulu. Ente ini dibikin orang baperan lah apalah gitu. Jangan. Kenapa? Cewek itu kalau udah kita kita bilang bahaya, pokok Anda macam-macam. Kalau belum siap jangan.
Kalau udah siap nikah, bismillah. Kalau belum siap nikah, udah tinggalin aja dulu. Entar kalau masanya baru didatengin lagi. Oh. Kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji sukanya ingkar janji, jangan. Nah, nih ingkar janji, jangan. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Nah, maka dijaga baik-baik. Jangan sampai masuk ke dalam 3 golongan ini. Yang namanya orang munafik kan kita tahu tuh, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang namanya orang munafik, kalau bahasanya saya, diempit neraka, tau nah. Neraka paling bawah. Nerakanya paling sakit. Orang munafik. Mana ciri-cirinya? Nih yang 3 ini. Jangan gombal-gombal amat. Sekarang cakap bergombal, janganlah. Aku kira lagu layak nak aja nih girang. Nah, tapi insya Allah enggak lah ya. Nah, udah ya, sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita langsung ke hadis yang bab ke-26, babu tahrimidz zulmi wal amri biraddil madzalim. Nah, itu insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah taala. Masyaallah, barakallahu fikum jami'an. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.